Pencegahan penularan virus COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah ST dari Prodi Manajemen 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan virus COVID-19. Selengkapnya, mari kita tonton penjelasan berikut ini. Berikut ini protokol kesehatan 5M yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, mencuci tangan atau sanitizing. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan juga di dalam rumah. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terinfeksi COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Jenis-jenis masker yang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yaitu: pertama yaitu masker kain. Menurut WHO, masker kain adalah masker yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang sehat dan tidak bergejala. Masker kain untuk mencegah virus COVID-19 diwajibkan setidaknya terdiri dari 3 lapis dengan material yang berbeda dengan harus memperhatikan kemudahan untuk bernapasnya. 2. Masker bedah 2 lapis atau surgical mask to play. Masker ini hanya direkomendasikan untuk pemakaian masyarakat sehari-hari yang tidak menunjukkan gejala flu atau influenza. Masker ini hanya untuk sekali pakai dan hanya memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Masker bedah 2 lapis dianjurkan didobel dengan masker lain karena masker ini hanya terdiri dari 2 lapisan dan dapat lebih membantu menyaring partikel daripada memakai satu masker saja. 3. Masker bedah 3 lapis atau surgical mask triple. Masker bedah yang terdiri dari 3 lapisan yang terdiri dari bagian luar kedap air atau bagian depan, lapisan penyaring dengan densitas tinggi atau bagian tengah, dan lapisan penyerap cairan berukuran besar yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar ketika batuk atau bersin atau bagian dalam. Masker ini direkomendasikan oleh WHO untuk masyarakat yang memiliki gejala COVID dan orang yang berusia di atas 60 tahun. 4. Masker N95. Masker ini merupakan masker yang paling aman. WHO merekomendasikan masker ini untuk dipakai oleh tenaga kesehatan yang kontak secara langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. 5. Reusable Face Respirator. Masker ini direkomendasikan untuk para pekerja yang memiliki resiko tinggi di dalam aktivitasnya dan dapat digunakan secara berulang selama filternya masih berfungsi dengan baik. Protokol kesehatan 5M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain yang berguna untuk menghindari resiko terkena droplet, membantu tenaga medis yang sedang berjuang, melindungi anggota keluarga di rumah, dan memutus rantai penularan. Protokol kesehatan 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan.
Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Protokol kesehatan 5M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Anjuran ini dilakukan karena kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sudah terinfeksi COVID-19, sehingga ketika berpindah ke tempat lain justru menularkan ke orang lain. Anjuran untuk beraktivitas di rumah saja adalah bentuk dari upaya mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selain protokol kesehatan 5M, kita juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Apabila semua orang melakukan vaksinasi, maka akan membuat kekebalan bersama. Dan ini bisa menangkal varian-varian baru yang mungkin muncul lagi ke depannya. Itu saja pembahasan protokol kesehatan dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan segerakan vaksinasi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.